Di bidang IT, menjadikan pria kelahiran tahun 90 ini menjadi profesional IT trainer Improvindo Consulting. Bukan hanya itu, ia juga saat ini merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Kesuksesannya ini juga diraih bukan tanpa perjuangan, tapi dari hobi di bidang IT. Banyak karya tulis yang sudah berhasil diraihnya, salah satunya implementasi dan analisis digital forensik pada fitur tim Solid State Drive dan masih banyak lagi. Seperti apa pengalaman dan cerita selengkapnya akan kita bahas dalam program belajar di RRI Pekanbaru di kelas. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan untuk hari ini, tetap jaga kesehatan ya. Dengan salah satu caranya menggunakan masker untuk melindungi diri Anda. Baik, saudara pendengar, saat ini Anda sudah bersama saya Dini Oktariani di kesempatan hari ini, hari Kamis 11 Juni 2020. Dan saat ini kita sudah berada di program belajar di RRI Kelas Inspirasi. Wow, luar biasa ya. Mungkin sudah pada penasaran siapa sih narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya informasikan kepada Anda semua bahwa siaran ini disiarkan melalui frekuensi FM 99,1 MHz dan juga 88,4 MHz dan 95,9 MHz. Dan melalui RRI SP Bengkalis ya. Dan Anda juga dapat menyaksikan langsung siaran kami ya. Tonton apa yang Anda dengar melalui channel YouTube RRI Pekanbaru. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, yang ingin berinteraksi langsung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting kami dengan meeting ID 395407851. Passwordnya RRI huruf kecil semua. Dan mungkin belum sempat gabung via Zoom, nah kita masih punya alternatif lain untuk Anda untuk bisa bergabung interaksi bersama kita melalui via WhatsApp di 0811 76 00884. Baik, mungkin kita nggak perlu memperpanjang waktu kita lagi ya, karena nanti pastinya bakal luar biasa seru dan mungkin kita harapkan juga ini memang bisa menginspirasi Anda semua yang mendengarkan dan juga menyaksikan program belajar di RRI Kelas Inspirasi. Baik, saudara pendengar, langsung saja saya kenalkan narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom, Mkom, CHFI, Profesional IT Trainer, Improvindo Consulting, sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Iya. Jadi akrab disapa Pak Rama ya? Ya, Pak Rama. Oke, apa kabarnya Pak Rama untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, baik. Alhamdulillah ya, kita semua juga masih diberikan kesehatan ya, dan Amin ya sehingga robbal kita alamin. bisa berbagi informasi untuk seluruh pendengar RRI Pekanbaru. Baik, mungkin kalau kita lihat dari gelarnya, terus juga profesinya, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya dunia IT, ya informasi teknologi seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, tapi mungkin boleh cerita sedikit awal ketertarikannya terhadap dunia IT sejak kapan? Apa bangku sekolah, kuliah, atau seperti apa? Dunia IT, oke. Mungkin ceritanya tidak seperti yang lurus-lurus saja, 1+1 = 2, tidak Iya. seperti itu. Panjang ceritanya. Oke, perlu diketahui, di profil saya kan pernah jadi IT trainer di Improvindo. Saya sudah tidak di situ pada dasar, tapi itu batu loncatan saya sewaktu saya di Jogja. Nah, saya mulai profesi dosen ini juga di Jogja, Universitas Sunan Kalijaga. Nah, untuk sekarang, alhamdulillah, profesi tetap saya itu di Universitas Islam Riau, mengajar di Fakultas Teknik Informatika UIR. Oke. Pada dasarnya, kenapa bisa IT dan kenapa hobi IT? Oke, jawabannya biasa saja. Saya nggak hobi IT pada awalnya. Karena cita-cita saya bukan jadi orang IT. Cita-cita saya itu menjadi pilot awalnya. Nah,
Lalu pada kenyataannya, ternyata menjadi apa yang saya cita-citakan itu nggak gampang. Saya ditolak untuk tes pilot waktu saya lulus SMA, itu ditolak dan saya menangis sekali waktu itu. Dan akhirnya saya bingung, apalah jurusan yang cocok untuk saya. Dan kebetulan waktu itu, saya hobi main komputer, main game pada dasarnya. Bukan hobi buka Excel, buka Word, itu jauh sekali dari hobi saya. Karena motivasinya, oh IT bisa main game, seperti itu. Nah, masuklah saya kuliah 2008 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jurusan Teknik Informatika. Nah, itu S1 saya dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Tahun 2013 saya malang melintang mencari kerja, sempat saya tes ingin coba sebagai pegawai pemerintahan, tapi mungkin rezeki saya belum di situ ya. Dan saya berpikir mungkin saya harus melanjutkan jenjang ke S2. Nah, di S2 inilah baru saya menemukan passion saya di IT. Jujur saja di S1 saya IT itu bisa dibilang IT-ITan. Orang lulus tepat waktu, saya harus berusaha lulus tepat waktu. Orang kalau baca buku di perpustakaan, bukunya buku IT, saya bacanya buku otomotif. Karena hobi saya itu otomotif, sama pesawat, sama mobil, sama motor. Jadi saya berpikir, beruntung juga saya seperti ini. Mengapa? Ada orang yang maniak IT sekali, tapi dia yang lain mungkin kurang. IT saja. Nah, tetapi yang saya simpulkan dari jalan yang diberikan Allah kepada saya ini, saya mendapat dua hal. Satu, ilmu IT itu saya dapatkan dari akademis. Namun ilmu engineering lainnya, seperti automotive engineering dan lain sebagainya, itu saya dapatkan dari hobi. Nah, disinilah saya merasa, oke, ini mungkin jalan saya. Jadi ilmu IT dari akademis, ilmu engineering lainnya dari hobi. Nah, di S2 itu saya mulai perdalam ilmu saya, dan alhamdulillah jalan saya sampai ke sini, menjadi dosen. Oke, tapi kalau boleh dibilang berarti apa yang dipikirkan, apa yang di-planningkan sedikit berbeda ya, karena planning pengen jadi pilot, mungkin ingin masuk di dunia pemerintahan seperti itu, tapi ternyata jalannya membawanya ke posisi yang ada sekarang ini. Menjadi pengajar, menjadi dosen, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Tapi kalau dibilang baru menemukan passionnya di S2. Betul. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya dulu, apa sih sebenarnya passion dari Pak Rama mungkin di dunia IT ini? Lebih kemananya sih gitu? Apakah mungkin mikirnya aplikasi kah, atau program kah, atau seperti apa? Kalau untuk passion, saya di IT ini di forensik, digital forensik. Nah, itu mungkin adalah ilmu yang masih baru dalam dunia IT khususnya. Jadi kalau kita belajar forensik, sama kita itu membedah. Nah, jadi gini ya bedanya ya, kalau kita forensik dokteran, itu kan kita membedah mayat. Tapi kalau forensik digital, itu kita membedah komputer. Nah, karena pada dasarnya, pada esensinya, ada kesamaan manusia dengan komputer, mereka memiliki memori. Nah, jadi kan kalau manusia itu memori disimpan. Dalam artian kalau manusia itu tidak bernyawa, lalu kita forensik, kita nggak mungkin bongkar otaknya untuk melihat apa saja ingatannya. Tetapi kalau di komputer, kita membongkar memorinya untuk apa saja yang pernah diakses si komputer ini. Pada dasarnya. Nah, itu passion saya di forensik digital. Dan saya mengajar itu di Universitas Islam Riau. Mungkin ini belum banyak masyarakat yang tahu kali ya ada digital forensik, karena umumnya dalam pikiran masyarakat awam mungkin IT, aplikasi, komputer, informasi, dan beberapa hal lainnya yang kita tahu secara umum. Tapi ternyata ada bidang-bidangnya tersendiri, dan Pak Rama memiliki passion di digital forensik tadi. Tapi kalau misalnya bicara soal IT mungkin Pak, apa sih sebenarnya yang memang menjadi kesulitan dalam pembelajaran IT ini sendiri? Pemahamannya apa sih yang mungkin sering orang salah pemahaman terkait bidang IT? Pada dasarnya ya, yang saya ambil dari lapangan saja, ya realnya di lapangan. Kalau mahasiswa-mahasiswa baru itu, memang dia agak struggle kalau bicara masalah programming, bikin aplikasi. Mengapa bagi mereka sulit bikin aplikasi? Karena kalau kita bikin aplikasi itu, kita tuh harus mengkombinasikan ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu karakter menjadi satu aplikasi yang berjalan. Salah satu karakter saja, itu aplikasi tidak akan berjalan. Nah, itu yang menjadi struggle utama mereka. Jadi, kalau kita bicara masalah programming, itu butuh yang namanya ketelitian dan pemikiran yang terstruktur. Nah, seperti itu kira-kira gambaran singkatnya. Lalu kalau kita bicara yang lainnya,
Jadi kalau mahasiswa itu macam-macam dia passionnya, ya. Yang S1 ya, saya bilang skala S1, ada yang memang dia tuh passionnya bikin aplikasi programming. Nah, dan itu rata-rata mereka itu bukan cicipinya tuh di awal di bangku kuliah, tapi mereka itu sudah nyicipi dari bangku SMP, otodidak, memang tertarik. Nah, itu biasanya programmingnya handal, begitu mereka sudah duduk di perguruan tinggi. Lalu ada mahasiswa tuh yang passionnya di jaringan. Jadi mereka itu suka melakukan instalasi jaringan, ya manjat-manjat, konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling unik itu mahasiswa yang suka multimedia. Multimedia itu sukanya dia editing visual, editing video, editing suara, dan lain-lain sebagainya. Yang berhubungan dengan estetika, berbasis IT. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, tapi kalau dari Pak Rama sendiri, pernah ada kesulitan nggak sih Pak belajar IT selama ini sampai gelar sekarang sebagai Eskom Mkom? Nah, itu sudah pasti, ya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih kesulitan belajar IT. Mengapa demikian? Menurut pemikiran sederhana saya saja, mungkin kalau kita belajar matematika, tidak ada rumus baru lagi yang keluar sekarang. Tapi kalau kita belajar IT, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu ada saja teknologi baru. Nah, jadi kita tuh harus memang human race sama perkembangan teknologi tadi. Jadi tantangan orang IT itu harus update juga. Selain dia tuh memahami dasar, setiap waktu dia harus mengupdate ilmunya. Karena teknologinya tuh berkembang terus. Ada teknologi baru, otomatis belajar lagi. Ada teknologi baru, otomatis belajar lagi. Dan begitu-begitu seterusnya. Oke, berarti memang boleh kita bilang dunia IT bakal terus berkembang ya Pak Terus ya? berkembang. Terus berkembang. Oke, baik saudara pendengar, sebelumnya kita sapa dulu, sudah bergabung via Zoom meeting Pak Rama. Ada Ibu Hajah Yuniarti Ramli Walid SE MSI. Assalamualaikum Ibu. Jadi Ibu Yuniarti ini dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, Pak Rama. Dan juga mungkin buat pendengar lainnya, sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kita ya Pak, melalui aplikasi Zoom Meeting kami ya, dengan ID meeting 39540785110, dan Anda bisa saksikan langsung apa yang Anda dengar melalui channel YouTube kami di RRI Pekanbaru. Dan untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Pak Rama, mungkin ada seputaran dunia IT yang bikin penasaran ya, mungkin bisa dibantu jawab nanti dengan Pak Rama melalui WhatsApp kita di 0811 76 00 884. Baik Pak Rama, mungkin kita break dulu, nanti sambil menunggu mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan masuk. Nanti kita masih akan kembali lagi, jadi tetap bersama kami para pendengar di RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Baik saudara pendengar, masih di program Belajar di RRI, kelas inspirasi kita untuk hari ini. Dan saat ini kita masih bersama dengan Pak Rama, Professional IT Trainer Improvindo Consulting, sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau ya. Jadi mungkin di sesi pertama tadi kita sudah sempat sedikit sharing ya, awal mulanya Pak Rama tertarik di bidang IT dan juga mungkin passionnya Pak Rama di bidang digital forensik ya Pak ya. Nah tapi mungkin sedikit penasaran dari pendengar dan juga mungkin dari saya sendiri penasaran ya, bagaimana sih Pak bisa menemukan passionnya seseorang, khusus mungkin Pak Rama di bidang IT ya, bagaimana bisa menemukan passionnya? Oke, kalau saya sendiri menemukan passion itu berawal dari trial and error. Dalam artian sudah lumrah ya, dosen memberikan saya tugas selama saya kuliah. Oke, lalu tugas itu kan pasti ada mengandung konten problem solving. Nah, jadi bagaimana kita memecahkan suatu masalah yang diberikan. Oke, awalnya pasti itu udah naluri manusia ya. Jika gagal pasti kecewa. Nah, itu saya sudah sering sekali kecewa tuh dalam artian teknis-teknis seperti itu. Ini bagaimana caranya? Ini bagaimana cara? Kenapa harus ada seperti ini? Nah, lama-lama itu menjadi tempaan bagi saya. Nah, alhamdulillahnya faktor lainnya mengapa saya menemukan passion saya selain masalah problem solving tadi, saya ditakdirkan berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa. Nah, kolega, teman-teman sesama mahasiswa S2, dosen, ya, ada beberapa dosen, mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, yang jelas itu panutan saya sekali sampai saat ini. Dan mereka itu selalu memberikan semacam dukungan. Dosen memberikan dukungan, ya, selain tugas pastinya. Teman-teman itu memberikan semacam pandangan. Saya tidak mengerti di sini,
mereka mengajarkan saya. Mereka tidak mengerti di lain hal, saya pula yang mengajarkan mereka. Nah, dan itu berlangsung sampai sekarang. Kami sudah memiliki profesi masing-masing, tetapi kami masih sering silaturahmi, yes, jarak jauh, tentang problem-problem solving yang dulunya sering diberikan kepada kami semasa kami kuliah. Dan itu menjadi santaman sehari-hari jadinya. Nah, jadi di Jogja itu kita tahu ya, di situ macam-macam suku, ya, macam-macam agama, asal, macam-macam juga tradisi. Nah, semua faktor-faktor itu, itulah yang membuat saya, oke, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi saya jalan seperti ini. Dan inilah hidup saya, dan saya sejak saya itu mulai realistis memandang kehidupan jadinya. Dan itu secara nggak langsung terus menambah passion saya terhadap apa yang diberikan kepada saya. Seperti itu kira-kira. Oke deh, dan mungkin memang ini cara versi Pak Rama ya, para pendengar ya, bagaimana beliau bisa menemukan passion-nya di bidang ini mungkin ya. Dan mungkin Anda juga bisa menemukan passion Anda dengan cara Anda sendiri, atau bisa mengikuti cara Pak Rama seperti itu. Oke deh, para pendengar, mungkin kalau bicara soal dunia IT luar biasa banget perkembangannya, dan kemajuannya juga pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya IT, Betul. informasi teknologi. Bahkan di kehidupan sehari-hari, mulai dari gadget kita pun, ataupun juga mungkin laptop kita pun, itu nggak lepas dari hal tersebut ya Pak Rama ya. Dan apalagi bisa jadi. Iya. Oke, dan apalagi mungkin di tengah pandemi seperti sekarang ini ya, nggak henti-hentinya kita mencari informasi melalui media yang ada, dan itu juga nggak lepas dari pengaruh IT ini juga tadinya. Tapi mungkin bicara soal manfaat IT mungkin Pak, di tengah pandemi seperti sekarang ini, manfaatnya lebih seperti apa sih sebenarnya kalau kita ingin bijak memanfaatkannya? Oke, secara sederhana manfaatnya adalah informasi yang selalu update. Oke. Nah, tetapi informasi update ini ada semacam sisi negatif, ya, yaitu hoax. Nah, jadi gini Mbak ya, saya kelahiran 90, ya, dulu zaman saya remaja ada namanya virus SARS, ada namanya flu burung, dan lain sebagainya. Saya herannya, kok dulu tidak seheboh sekarang. Nah, berarti kuncinya satu. Kuncinya dulu informasi itu hanya dari TV dan radio dan koran. Oke. Tetapi kalau sekarang informasi itu selain dari 3 entitas yang saya sebutkan tadi, jelas di gadget yang kita pegang sehari-hari. Nah, kelemahannya terkadang ada informasi itu yang sifatnya tidak reliable atau tidak bisa dipercaya seutuhnya. Nah, jadi itu yang jadi masalahnya. Nah, jadi kalau kita bicara dari mana informasi yang paling reliable, ya berarti informasi yang memang dari sumber terpercaya. Nah, seperti di YouTube kita sering lihat ya, berita yang selalu update setiap hari sekarang tentang COVID terutama. Lalu kita bisa beritanya dari situs-situs yang memang sudah menyediakan. Nah, tapi kita jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang mohon maaf itu sering tersebar di WhatsApp, tersebar di Facebook, tersebar di Telegram dan lain sebagainya. Karena itu masih sangat-sangat diragukan reliability-nya. Nah, jadi itu yang kadang ditelan mentah-mentah pada kalangan-kalangan tertentu. Nah, itu saja bijak menanggapinya. Oke, tapi mungkin sekarang juga Pak, IT kita manfaatkan dengan beberapa orang, beberapa masyarakat yang memaksa mereka harus bekerja melalui rumah atau work from home seperti itu. Beberapa orang mungkin masih melakukannya hingga saat ini ya. Tapi optimalnya seperti apa mungkin memanfaatkan IT kita untuk work from home ini tadi? Oke. Kalau kita bicara optimal itu kan setiap porsi dan setiap profesi, setiap circumstance itu kan memiliki kadar optimal masing-masing. Oke, saya optimalnya di bidang saya saja lah ya. Oke, di bidang ajar mengajar. Biasanya kalau kita bilang 3 SKS, katakanlah itu waktunya 2,5 jam. Apakah kalau kita kuliah biasa 2,5 jam itu optimal? Ya optimal kalau di kelas. Apakah kuliah 2,5 jam melalui media seperti Zoom, seperti Google Meet dan kawan-kawan, apakah itu optimal? Tidak sama sekali. Mengapa tidak? Satu hal, komputer itu dia memiliki daya tahan juga. Dalam artian, saya mengambil sampel di komputer saya, ya, itu kalau dia melakukan meeting berbasis video, 1 jam saja dia menyala,
itu kipasnya itu berputarnya sudah sangat kencang sekali. Mengapa kipasnya berputar sangat kencang sekali? Ini teknis ya. Karena prosesor itu kalau dipaksa kerjanya, otomatis dia panas. Nah, jadi kalau dia komputer itu panas, kernel pada komputer itu memutar kipasnya kuat. Otomatis secara teknis komputer menjadi lebih cepat rusak. Satu. Yang kedua, di dunia perkuliahan, mahasiswa lah. Kita tahu mahasiswa dengan macam-macam problematikanya. Oke. Otomatis mereka kalau kuliah online itu butuh kuota tambahan. Kalau di rumahnya nggak ada IndiHome. Tidak ada provider-provider yang unlimited. Nah, jadi mereka membeli kuota. Saya pernah mengukur ya, selama 1 jam saja mereka itu kuliah online, ya, itu sudah memakan kuota yang hampir 1 giga. Oke. Nah, kita tahu sendiri macam-macam provider 1 giga berapa harganya. Di situ yang menjadi simpelnya kasihannya mereka. Oke. Terus yang kedua, yang berdasarkan yang saya alami, mahasiswa di tempat saya itu bukan semua berasal dari Pekanbaru, ya. Ada juga yang berasal dari daerah-daerah terpencil, ya, atau bahasanya remote area. Nah, terkadang begitu saya kuliah online kan, kalau kuliah online kita nampak tuh keadaan mereka di depan kamera seperti kita. Jadi mereka itu ada yang sewaktu kuliah online, misalnya jam 1 nih, mereka bela-belain pergi ke tengah sawah. Saya tanya, kenapa Anda ke tengah sawah? Karena disinilah sinyal yang paling bagus, Pak, supaya nggak terus putus. Satu. Ada juga yang dia begitu kuliah online, terus alat berat tuh mundar-mandir di belakangnya. Karena mengapa? Di situ juga sinyal yang paling bagus. Nah, jadi kalau kita bicara optimal kuliah online, jangan disamakan kita secara live, secara langsung. Kita secara fisik berjumpa. Ya, jadi kalau misalnya perjumpaan rapat itu katakanlah 2,5 jam, kalau kita berbasis WFH, itu cukup 1 jam saja. Ya, karena semua sumber daya itu juga bekerja selain otak kita yang bekerja. Dan juga permasalahan biaya untuk operasionalnya, kuota dalam artian seperti itu. Sedikit lagi nih ya, tips ya. Jadi saya pernah research ada 2 macam media untuk kuliah online ya. Yang pertama itu adalah Zoom. Ya, ini yang namanya sekarang hit sekali, Zoom itu ya. Lalu ada, kalau instansi dia menggunakan Google, bernama Google Meet. Dan itu dia sifatnya kan license berbayar ya. Apakah 2 ini berbeda? Jelas berbeda, satu Zoom, satu Google. Bagaimana kualitas keduanya? Kalau saya bisa bilang, kualitasnya 11-12 juga. Nah, tetapi kalau Zoom ini kan kita bisa pakai yang versi gratis, ya. Nah, tetapi ada syarat ketentuan berlaku. Misalnya sekian waktu temponya on air, terpotong sekian menit, baru on air lagi. Oke. Lalu kalau Google Meet, karena dia license, dia tetap berjalan terus. Nah, tapi satu kelemahannya Google Meet ketimbang Zoom, Google Meet lebih boros kuota. Mengapa demikian? Karena gambar yang dihasilkan oleh Google Meet itu lebih tajam. Nah, jadi semakin tajam gambar yang muncul di gadget kita, smartphone, laptop, atau komputer, dan sebagainya, itu semakin boros kuota yang terpakai. Itu kita bicara resolusi ya, resolusi gambar. Dan lagi kalau kita bicara juga kalau kita kuliah online menggunakan HP, itu kan biasa kita pakai kamera depan ya. Nah, usahakan jangan kamera depannya gede-gede banget. Semakin tinggi megapiksel daripada kamera, semakin tinggi juga kuotanya yang terpakai. Katakanlah kamera depan itu, kalau HP Cina zaman sekarang ya, itu ada yang sampai 24 megapiksel, ada yang kamera depannya 2, 24 1, 12 megapiksel 1, kalau dijumlahkan itu menjadi 36 megapiksel. Nah, ya 36 megapiksel itulah yang menangkap data kita, dan itu datanya terhisap oleh kuota. Nah, itu dia tipsnya sedikit ya, kalau kita bicara teknis WFH. Jadi optimalnya 1 jam kalau kita bicara WFH. Jadi diefisiensikan sekali waktunya. Oke, itu sedikit tentang WFH. Oke deh. Mungkin sebelum kita lanjutkan Pak Rama, kita kembali nyapa sudah bergabung dengan kita di program belajar di RRI kelas inspirasi untuk pagi hari ini. Sudah ada Ibu Eni Satri ya, dan juga Dev ya. Dev saja atau Devi ini namanya? Oke, selamat bergabung, dan mungkin buat yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, dan mungkin kita sapa dulu pendengar kita Ibu Hajah Yuniarti ya, Yuniarti Ramli SEMSI dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Bisa dengar? Baik, bisa jelas sekali Bu, bisa didengarkan. Kenapa? Iya, mungkin kita bertanya juga dari Ibu ya, dari Badan Pengembangan Ya. Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Pengaruh nggak sih Bu sumber daya manusia yang mungkin paham dengan IT, dengan nanti kemudahan mereka untuk bisa terjun ke dunia kerja? Iya. Iya. Ya, Baik, boleh saya silakan. bicara? Boleh, silakan Ibu. Ya. Ini mohon maaf karena saya di tempat umum, jadi agak harus dekat, nggak pakai handsfree. Jadi memang kita di BPSDM juga saat ini sudah melakukan kegiatan pendidikan itu dengan jarak jauh juga. Nah, baik seperti yang dikatakan Pak Profesor tadi. Oh ya, salam dulu Pak Profesor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam Ibu. Belum Profesor Ibu. Maaf Pak. Itu doa Pak. Jadi memang kita sedang kemarin uji coba untuk bukan kuliah jarak jauh, bukan kuliah, kita LATSAP namanya, pendidikan latihan dasar untuk CPNS. Dan kita coba dengan Kabupaten Meranti. Memang pembukaan resminya tanggal 22 nanti. Nah, dari waktu gladi resi kemarin, waktu kita percobaan kemarin, memang banyak kendala ya, banyak kendala masalah sinkron tidak sinkronnya suara kita dengan gambar yang muncul gitu, sehingga menimbulkan ya kalau dibilang gaduh jadi agak gaduh gitu. Nah, kami atau saya secara pribadi ingin tahu bagaimana kiatnya menurut Bapak Rizky supaya meminimalisir kegaduhan itu, sehingga jika kita di sini nanti mau melakukan acara pembukaan ini Pak. Nah, pembukaan ini kan harus khidmat gitu. Nah, apakah ada kiat khusus yang bisa Bapak sampaikan ke kami, ke saya, sehingga nanti saya bisa sampaikan ke kantor. Baik Pak, terima kasih. Baik Bu Haja, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu Yuniarti. Ya, terima kasih. Baik, mungkin Pak Rama bisa coba kita jawab dulu ya. Baik, ya Mbak Tari. Masalah yang saya tangkap sekali dan ini juga saya alami, itu tidak sinkron antara gerakan visual dengan audio. Oke. Jadi kalau kita bicara ya, kita ibaratkan sebuah keran ya. Jadi kalau keran itu kan memenuhkan suatu ember ya. Otomatis kalau misalnya keran ini kita bayangkan dia tidak hanya mengalirkan air bersih saja, tetapi dia juga mengalirkan air minum dalam satu pipa. Nah, jadi kalau misalnya suara nggak sinkron itu, berarti ada ketidakseimbangan antara visual dan audio. Karena mengapa? Karena jalurnya tadi itu sempit. Nah, jadi mereka itu melewatnya itu secara bergantian. Ya, ibaratkan jalan juga lah. Jalan ya. Jadi jalannya itu cuma satu jalur, kita paksa 2 jalur. Sedangkan mobilnya yang lewat itu lebar-lebar. Nah, sama halnya dengan kita melakukan WFH tadi ya. Jadi kalau misalnya video dan gambar itu dia saling tidak sinkron, nah berarti jalur jaringannya yang melewati itu sempit. Nah, dalam artian kalau kita bilang sinyalnya lemot ya seperti itu, secara simpelnya bahasa awamnya. Nah, tapi kalau untuk kiatnya ya, ada 2 kiat. Pertama, ini kiat yang paling mudah. Kalau kita berbicara ya, kita matikan saja kameranya. Kalau bicaranya dianggap penting, tidak mementingkan visual. Kameranya kita matikan, lalu kita bicara saja, maka itu suaranya itu akan lancar. Mengapa? Karena tadi seperti jalan sempit ya, jalan sempit harus muat 2 jalur, jadi mobil yang satunya itu digeserkan dulu ke samping, jadi biar mobil yang mau lewat dulu jalannya lancar, seperti itu satu. Yang kedua, kalau suaranya supaya tidak gaduh-gaduh ya, seperti suara di tempat umum seperti di pasar, itu ada namanya alat khusus. Itu namanya adalah noise cancellation. Nah, jadi dia itu seperti mikrofon ya, seperti mikrofon yang kita pakai ini sekarang Mbak Tari ya. Jadi dia itu suara-suara selain yang frekuensi suara manusia, dia akan skip. Seperti suara kipas angin, seperti suara manusia yang berjalan, tetapi jaraknya dari penangkap suara itu lebih daripada 3 meter. Itu dia tidak akan merekam. Dia hanya akan merekam suara dari manusia yang berjarak kurang dari 3 meter saja, seperti itu. Jadi 2 solusi. Pertama tadi matikan kamera, yang kedua gunakan tools noise cancellation.
Oke, Oke. seperti itu kira-kira gambarannya. Terima kasih, Pak. Sudah dibantu jawab ya Ibu Yuniarti ya, dan semua Ya, bisa alhamdulillah. dapat membantu pelaksanaan kegiatannya mendatang ya Ibu ya. Tapi Ya. mungkin memang ini sering menjadi kendala juga ya sebenarnya Pak Rama ya. Betul. Kalau kita lagi online atau juga mungkin kayak pelaksanaan Zoom meeting ini juga Iya. sebenarnya mungkin suara dengan gambar tidak sesuai ya. Iya. Tapi boleh dibilang itu sebenarnya pengaruhnya dari entah koneksinya atau memang seperti apa? Kalau situasinya dalam aplikasi Zoom meeting sendiri yang memang sekarang banyak digunakan untuk sebagai media tatap muka kita saat ini. Jadi kunci utamanya itu memang di jaringan, ya. Kita bilang jaringan itu adalah jalan tadi, ya. Jadi kalau misalnya jalannya lebar itu lancar-lancar saja. Tapi kalau jalan sempit kan agak payah kita melewati. Sama halnya dengan jaringan. Tapi kalau kita bicara dari sisi aplikasinya, Zoom-nya itu kurang bagus atau Google kurang bagus, itu tidak. Mereka pasti mengupdate terus, ya. Dalam artian, mengapa dalam setiap kita selesai meeting itu mereka tuh butuh rating kita, apakah aplikasi sudah berjalan sesuai diharapkan? Nah itu kita jujur saja, kalau memang jelek kasih aja bintang 1, itu mereka mengembangkan. Tapi kalau kita aplikasinya nggak bagus, ini kita kasih bintang 5, mereka bingung mau ngembanginnya di mana lagi. Nah jadi kalau dari sisi aplikasi itu terus dikembangkan ya ke arah yang lebih sempurna, tetapi itu harus berbanding lurus juga dengan jaringan yang harus diperlebar bandwidth-nya. Nah seperti itu kira-kira. Oke deh, baik saudara pendengar, kalau bicara soal IT mungkin kalau yang awam taunya ya kayak sosial medianya mungkin ya, ataupun juga beberapa media memang digunakan sehari-hari. Tapi kalau secara lebih spesifik, mungkin Anda juga harus mempelajarinya dengan orang yang tepat. Atau mungkin Anda tertarik juga untuk mentaati lebih lanjut, atau mungkin ada passion lainnya seperti Pak Rama di forensik digital ini tadi, mungkin ya bisa Anda fokuskan ke sekolah yang mendatang seperti itu ya, buat yang masih duduk di bangku sekolah saat ini. Baik, saudara pendengar, mungkin terakhir kita bakalan break sejenak. Nanti kita masih bakal kembali lagi di sesi terakhir kita untuk program Belajar di RRI, Kelas Inspirasi bersama Pak Rama. Jadi untuk Anda semua tetap bersama kami di RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Dan saat ini kita sudah ada di sesi terakhir ya, Pak Rama ya, di program Belajar di RRI Kelas Inspirasi kita bersama Pak Rama, dosen dari Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Betul. Mungkin kalau di sesi terakhir ini kita lebih minta Pak Rama mungkin sedikit untuk memotivasi adik-adik kita, teman-teman kita juga mungkin ya dalam menentukan bidang pendidikannya, ataupun juga mungkin para orang tua yang masih bingung, aduh anak saya mau lanjutnya kemana, atau harus lanjut atau cukup dulu sampai di sini pendidikannya gitu. Oke, baik. Ini bukan motivasi ya, ini lebih kepada pandangan. Karena saya bukan orang yang lain beri motivasi, karena saya masih banyak kekurangan sejauh ini. Nah, cuman pandangan saja. Ini khusus untuk orang tua dulu lah ya. Banyak saya dengarkan ya, ini saya dengar nih orang yang bicara ke saya itu bukan berarti tahu saya seorang dosen. Random saja, dia mengira saya orang biasa dan tidak tahu profesi saya apa. Selalu mereka mengeluhkan, aduh anak ini mau sekolah tahun 2020 ini mau kuliah, apa maaf menganggur dulu atau masa tenggang ya bahasa lebih sopannya, masa tenggang dulu setahun atau kuliah saja. Nah, langsung saya jawab kan, kenapa tidak kuliah saja Pak? Satu hal, ekonomi sekarang mungkin bukan hal yang tertinggi untuk Indonesia, bukan musim yang bagus lah bahasanya. Dan yang kedua, orang tua takut kalau anak-anaknya itu sudah didaftarin sekolah, lalu kampusnya itu ternyata nggak ada aktivitas fisik. Tidak ada sekolah secara konvensional, masuk ke kelas, terus dosen menerangkan, tanya jawab dan ujian seperti itu. Oke. Khususnya saja ya, ini kami nih di UIR ya, maaf saya bukan promosi atau apa, ini kami punya semacam strategi sendiri di UIR ya. Jadi kalau tadi saya bilang di awal, kita ini kan butuh kuota kalau untuk kuliah online, seperti itu. Nah, jadi kuliah online itu tetap diadakan kalau memang pemerintah belum memberlakukan secara konvensional ya, ini kan masih new normal jatuhnya ya, jadi setengah kita fisik, setengah kita digital. Nah, jadi tetap ada itu namanya kuliah online. Cuman, kalau khusus untuk UIR, itu diperingan. Dalam artian ada namanya kuota internet khusus mahasiswa. Nah, jadi kalau takut rasanya, aduh nanti beli kuota segala macam, tenang saja. UIR MOU dengan penyedia layanan.
Bukan hanya untuk mahasiswa ya, bahkan sampai seorang dosen pun diberikan semacam kuota untuk WFH. Jadi itu ringan sekali, itu tidak berat untuk kita bicara masalah finansialnya, itu tidak terlalu berat. Oke. Dan selanjutnya kalau saya tidak mungkin kan subjektif ikut saja. Nah, secara objektif sajalah lagi ya. Ini kalau kita bicara layak nggak kalau disekolahkan pada tahun 2020 ini? Kalau dirasa memang kuliahnya itu dalam artian kuliah yang teknis, ya, saya tidak terlalu menyarankan. Karena ibarat gini deh, kita kan memulai kuliah, itu beda sama dasar kita pendidikan dasar 9 tahun ya. Nah, jadi kalau di kelas 1 SD itu kan kita diajarin membaca. Nah, kalau kita nggak pandai baca, nggak naik kelas. Sama dengan kita, anak-anak ini mau mulai kuliah. Jadi kalau di tahun pertama itu ibaratnya mereka diajarin membaca lagi. Nah, jadi kalau mereka misalnya di awal tidak diajarin membaca, diajarin membacanya itu secara online, ya, itu tidak akan seoptimal kita kuliah secara fisik. Nah, itu pandangan objektif saja. Jadi ini pilihannya tergantung kepada orang tua anak-anak kita. Nah, jadi itu gambarannya. Memang yang konvensional itu tetap lebih optimal daripada yang berbasis digital. Nah, tetapi ada solusi-solusinya yang saya jelaskan tadi. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, tapi mungkin sedikit Pak ada yang ingin pesan-pesan mungkin sedikit disampaikan buat mahasiswa, buat murid yang memang sekarang lagi menempuh pendidikannya mungkin melalui online. Singkat saja mungkin. Oke, mungkin kalau pesan terus semangat itu sudah sangat pasaran ya. Oke, mungkin pesan saya tetap tuntut hak-hak Anda sebagai mahasiswa, ya. Jadi dalam artian kalau misalnya Anda merasa kurang mengerti atau kurang diberikan haknya, jangan segan-segan minta kepada guru Anda, dosen Anda, pengajar Anda, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena kewajiban seorang guru adalah mengajar, dan mahasiswa berhak untuk meminta pengajaran yang layak, meskipun di dalam keadaan seperti ini. Itu saja pesan saya. Oke, baik saudara pendengar ya. Demikian bincang-bincang kita di program Belajar di RRI, kelas inspirasi bersama Pak Rahmat. Terima kasih atas waktu Bapak pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih kembali. Dan semoga bisa menginspirasi seluruh pendengar kita. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung via aplikasi Zoom Meeting RRI. Dan tetap ikuti terus Belajar di RRI kelas inspirasi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, saya Dini Oktariani pamit dan tetap bersama kami di RRI Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru.